Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin Bapak Ibu semuanya. Mari kita mulai kegiatan ngobrol riset pada hari ini. Sebelumnya, Alhamdulillah kita masih diberikan Tuhan Yang Maha Esa, kesehatan, kemudahan, sehingga kita dapat mengikuti ngobrol riset ya. Ini adalah salah satu diseminasi hasil penelitian nanti yang akan disampaikan oleh Bu Niken Wahyuning Retno Mumpuni, SHMH. Judul dari penelitian yang akan disampaikan oleh Bu Niken ini terkait peningkatan kapasitas masyarakat melalui konsep development sebagai upaya pencegahan kerusakan lingkungan dan mitigasi bencana di kawasan mangrove Baros, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebelumnya saya menyapa terlebih dahulu, selamat pagi Putri Sunarsih selaku Kepala LPPM. Selamat pagi Putri. Pagi Pak Irwan. Selamat Pagi pagi Bapak Ibu Bapak Ibu semuanya. semuanya. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat selalu. Sebelum acara pada pagi hari ini kita mulai, mari kita mulai terlebih dahulu dengan berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita semuanya kesehatan dan kemudahan dalam acara pada pagi hari ini. Selanjutnya, saya serahkan sepenuhnya waktu dan layar kepada Bu Niken untuk mempresentasikan terkait hasil penelitian yang telah dilakukan. Saya persilahkan Bu Niken. Ya, baik. Terima kasih Pak Irwan. Suara saya terdengar, nggih? Terdengar Bu Niken, terdengar. Baik, ya, Alhamdulillah. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon izin Bu Tri, mohon izin Bapak Ibu sekalian untuk hari ini saya diberikan kesempatan Alhamdulillah oleh LPPM Unjaya untuk sharing terkait dengan salah satu penelitian saya di tahun 2022 di mana salah satu penelitian juga yang mendapatkan pendanaan hibah dari Kemendikbudristek ya terkait tentang penelitian dasar pemula. Izin share screen, J, Pak Irwan. Silakan Bu Niken. Baik. J, ah sebelumnya tadi sudah dibacakan oleh Pak Irwan terkait dengan judul penelitian di tahun 2022, yang mana di sini saya mengangkat terkait dengan kerusakan lingkungan, karena memang basic saya lebih ke hukum administrasi negara, yang kemudian subnya saya concernnya di hukum lingkungan. Hukum yang lebih basicnya mengawasi atau menyoroti terkait tentang keberlanjutan lingkungan. Sehingga ketika terjadi beberapa hal yang indikasinya itu mengakibatkan adanya suatu kerusakan lingkungan, baik itu lingkungan rusak, lingkungan tercemar, lingkungan yang sampai kemudian menimbulkan efek yang negatif, yaitu beberapa hal ada peraturan yang mengaturnya dan saya concernnya di situ. Dan pada kesempatan saya mengikuti hibah Kemendikbudristek-Dikti, ketika itu eh, fokus yang saya angkat terkait dengan peningkatan kapasitas masyarakat melalui konsep eco-development sebagai upaya pencegahan kerusakan lingkungan dan mitigasi bencana di kawasan mangrove Baros, Kabupaten Bantul, Provinsi Yogyakarta. Saya ketika meneliti waktu itu berbarengan atau kolaborasi juga dengan Bu Krisna Mutiarawati dari manajemen. Jadi karena kebetulan Bu Krisna juga concern di manajemen atau mitigasi bencana, saya coba kolaborasi atau kerjasama dengan beliau untuk kemudian merancang suatu desain penelitian yang sehingga kami kerucutkan
kita mengambil objek di kawasan mangrove Bantul yang kemudian karena memang banyak sekali indikasi rawan bencana, makanya saya kolaborasi dengan Bu Krisna untuk kemudian merumuskan bagaimana konsep mitigasi bencana untuk kemudian bisa menanggulangi eh, apa namanya indikasi-indikasi bahaya yang ada di kawasan tersebut. Nah, salah satu dari penelitian ini sebelumnya sudah saya pernah meneliti itu kalau dilihat dari roadmap yang di penelitian saya, dari awal saya meneliti itu berkaitan tentang aspek hukum lingkungan, di mana ketika tahun 2021 saya sudah terlebih dahulu meneliti terkait tentang peran serta masyarakat dalam pengendalian dampak lingkungan hidup dalam mewujudkan sustainable development. Nah, ketika penelitian awal ini di tahun 2021 saya lebih concern atau fokus di peran serta masyarakatnya. Seperti apa peran serta masyarakat dalam hal mengendalikan dampak-dampak kerusakan ataupun ketika ada pihak yang mengabaikan lingkungan itu seperti apa dan sebenarnya ternyata ada peran serta masyarakat juga di situ untuk bisa menanggulangi hal-hal tersebut. Jadi ketika orang mungkin hanya tahu sebatas ya perannya hanya di sisi pemerintah saja gitu. Eh, ternyata di anggapan tersebut tidak benar karena dari sisi aturan sendiri peran serta masyarakat itu harus memang wajib juga terlibat untuk bagaimana mengendalikan dampak. Ketika itu saya teliti yang kemudian saya kembangkan di tahun 2022, di mana pengembangan ini lebih khusus, lebih mengerucut saya kembangkan di eh, di konsep eco development tersebut dan dengan kolaborasi dengan Bu Krisna tadi di 2022 saya lebih skupnya lebih khusus di masyarakat yang indikasinya terkena dampak bencana di daerah Bantul yaitu di pesisir hutan mangrove di daerah Baros. Baros masih di daerah Bantul ya, pesisir di Laguna seperti itu. Kemudian keberlanjutan penelitian tersebut kemudian di 2024 saya kemudian mengembangkan hasil dari penelitian yang saya kembangkan di Baros, kemudian saya mengambil tahun 2024 ini terkait tentang perumusan dan pengaruh konsepsi Green Constitution dalam peraturan daerah sebagai wujud komitmen negara untuk menjaga kelestarian lingkungan. Ini mengapa saya teliti dan kemudian saya kembangkan juga karena penting kiranya bagi pemerintah juga untuk merumuskan konsep-konsep yang intinya itu konsep yang lebih aware terhadap lingkungan. Jadi saya rasa dasarnya perlu di peraturan atau kebijakan gitu. Ketika peraturan atau kebijakan itu sudah mengatur dengan jelas bahwasanya lingkungan itu harus patut dilindungi, lingkungan itu merupakan hak asasi manusia yang perlu untuk kemudian dipertahankan dengan baik. Nah, kemudian makanya saya rasa itu hal yang perlu dikembangkan karena saya melihat ketika peraturan terkait dengan pencegahan bencana atau mitigasi bencana yang ada di daerah rawan-rawan bencana itu masih sangat kurang sekali beberapa kebijakannya, maka konsep tersebut kemudian saya kembangkan di penelitian saya selanjutnya bahwasanya konsepsi Green Constitution itu sangat penting di dalam peraturan sendiri, yaitu utamanya adalah peraturan daerah karena biasanya di wilayah-wilayah yang kita ketahui di wilayah daerah itu masih kurang sangat rentan sekali untuk timbul adanya suatu bencana dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada tiga penelitian yang saya kembangkan. Kemudian dari penelitian yang saya angkat di tahun 2022, tujuan awalnya yaitu yang pertama adalah kita berkolaborasi ketika itu dengan kelompok eh, ya istilahnya kelompok ya aware juga dengan apa dengan lingkungan ya. Di sana kebetulan kami menemukan kelompok pemuda-pemudi Dusun Baros yang mana kita awalnya itu mitigasi bencana itu kita kembangkan dengan mitigasi bencana secara non struktural. Non struktural itu salah satunya kita melaksanakan atau menyelenggarakan adanya suatu penyuluhan atau
pelatihan kepada kelompok pemuda-pemudi Baros, di mana tujuannya adalah untuk meningkatkan pengetahuan tentang pengelolaan lingkungan hidup, kemudian manajemen bencana, dan juga mitigasi bencana non struktural. Yang non struktural salah satunya dengan pengembangan penelitian dan juga apa namanya dan juga pemahaman pada masyarakat, khususnya kalau di sini karena ada kelompok sendiri yang aware menyoroti di situ, kita kembangkan di situ. Yang selanjutnya kami kemudian juga ke masyarakat juga eh, untuk mencari tahu sebagaimana sih pemahaman masyarakat di situ. Nah, kemudian tujuan yang kedua, kita menyebarkan pemahaman konsep eco-development sebagai upaya pencegahan kerusakan lingkungan dan mitigasi bencana non-struktural agar lebih simpel, mudah dipahami, dan dapat dilakukan oleh siapa saja. Ketika itu, eh, karena metode penelitian kita adalah bentuknya kualitatif, kita ada beberapa wawancara dan juga kita menyebarkan kuesioner. Kuesioner itu kita untuk mencari tahu berapa dalam masyarakat mengetahui atau memahami tingkat-tingkat kerawanan yang sebenarnya akan mereka alami ke depannya ketika terjadi indikasi suatu bentuk bencana. Dan sebenarnya masyarakat sudah mempunyai rencana atau cara belum untuk menanggulangi hal tersebut. Ternyata ketika kita dapati ya, ternyata masih banyak sekali masyarakat yang kurang aware dan kurang paham terkait dengan hal tersebut. Sehingga keberlanjutan dari eh, kuesioner tersebut yang kemudian kita tahu hasilnya yang diisi oleh masyarakat, kita kemudian melakukan adanya suatu upaya untuk melakukan penyuluhan di situ dan juga pelatihan. Kita membuat modul juga kepada masyarakat agar masyarakat juga tahu. Walaupun juga di sebagian besar pun juga sudah ada yang memahami, tapi sebagian besar juga masih ada yang belum memahami, yang gitu yang kita sayangkan seperti itu. Nah, beberapa materi penelitian yang saya angkat di sini kita mengembangkan adanya konsep eco-development, kemudian peraturan-peraturan tentang pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kita juga membahas terkait tentang pengendalian kerusakan ekosistem mangrove itu seperti apa, karena kebetulan eh, wilayah yang ditempati masyarakat ini kan sudah sebenarnya juga masyarakat sudah mengembangkan mitigasi bencana dengan cara menanam hutan mangrove tersebut. Namun masih ada beberapa kendala yang dialami karena ada beberapa oknum yang masih ketika itu melakukan penambangan yang secara nyata ternyata itu ilegal dan tidak berizin, sehingga menyebabkan kerusakan mangrove. Ada beberapa mangrove mati karena terjadinya abrasi yang disebabkan oleh penambangan liar tersebut. Nah, makanya kemudian kita juga mengembangkan atau memahamkan bagaimana kepedulian masyarakat untuk pengendalian kerusakan ekosistem mangrove itu seperti apa kita sampaikan. Dan kemudian upaya internalisasi aspek lingkungan hidup ke dalam perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan dan kegiatan ekonomi, kemudian pengertian bencana dan tahapan manajemen bencana. Dan yang terakhir adalah kita melakukan apa pemahaman ketika ini aspek-aspek yang bisa dikembangkan untuk hal yang lebih positif. Pengetahuan terkait tentang kewirausahaan yang disampaikan oleh Bu Krisna waktu itu, dan juga bagaimana pola atau perencanaan kelompok organisasi, yang di sini kelompok pemuda-pemudi Barus itu untuk bisa mengembangkan dampak-dampak potensi atau hal-hal positif yang bisa dikembangkan. Dan alhasil ada yang sekarang ini eh, apa namanya kawasan Mangrove Baros ini juga sudah bisa mengembangkan. Di situ ada edu wisata yang bisa dikembangkan, di mana ada beberapa hal masyarakat yang kemudian aware di situ, yang bisa kemudian mengetahui ternyata mangrove itu bagus, indah, yang kemudian bisa dikembangkan untuk bisa mencegah adanya ancaman bencana. Nah, objek penelitian kita memang ada di masyarakat yang ada di kawasan hutan mangrove Baros, yang terutama kelompok muda-mudi Baros tadi juga, yang juga sudah mengembangkan potensi wisata juga yang ada di Baros sekarang ini, yang kemudian kenapa kemudian juga kita aware dengan wilayah atau objek wisata, mohon maaf, objek yang kita akan teliti ini yaitu di Mangrove Baros, karena ketika itu kita mendapati bahwasanya masih sering terjadi penambangan pasir ilegal yang ada di muara Sungai Upa, karena hutan mangrove ini berada di pesisir muara Sungai Upa ya, yang ada di pesisir pantai.
yang ada di daerah Baros, ada di daerah Tirto Hargo, Hanggo, yang kemudian karena permasalahannya pun juga ketika itu kita awal di sana observasi awal kita mendapati bahwanya ternyata kurangnya kesadaran masyarakat tentang mitigasi bencana dan juga dari apa yang dilakukan oleh oknum-oknum tersebut itu dapat mengancam kerusakan lingkungan gitu ya, yang mana memang kerusakan lingkungan itu sudah jelas kebijakan atau peraturannya yang mengatur. Nah, kemudian kita mengambil aspek di sini pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang selanjutnya saya singkat PPLH berawal dari permasalahan tersebut adanya penambangan pasir ilegal, karena penambangan pasir ilegal ini ketika dia sudah menambang ya, menambang pasir dengan kedalaman yang sangat ya cukup dalam itu akan kemudian bisa menyebabkan air menjadi naik dan bisa menimbulkan abrasi. Dan juga ketika yang tidak dan tidak hanya tidak hanya ditambang pasir saja, tapi gundukan pasir pun juga ikut ditambang oleh oknum-oknum tersebut. Padahal gundukan pasir tersebut itu dipakai untuk menanggulangi ketika gelombang pasang masuk ke perbatasan atau yang kemudian efeknya ketika gundukan pasir tersebut juga ikut ditambang, maka gelombang pasang pun akan menerjang hutan mangrove tersebut yang kemudian hutan mangrove akibatnya akan menjadi mati ya gitu karena sebenarnya mangrove tersebut juga sudah menjadi salah satu mitigasi bencananya masyarakat yang ada di Baros karena dengan hutan mangrove itu bisa mencegah paling tidak adanya suatu abrasi ataupun mencegah banjir yang ditimbulkan karena adanya pengerukan yang terlalu dalam oleh oknum-oknum tersebut. Nah, tapi karena pada kenyataannya ternyata masih banyak sekali oknum yang memanfaatkan itu hal tersebut yang kemudian menambang pasir secara tidak pantas ya. Ya, alhasil mangrove yang sebenarnya sudah ditanam sedemikian rupa untuk mencegah agar tidak terjadi abrasi dan sebagainya, yaitu menjadi sia-sia karena masih ada orang-orang yang berbuat tidak sedemikian rupa gitu. Nah, ini sebenarnya nanti ada beberapa upaya sistematis ya yang seharusnya dilakukan karena sebagaimana konsep dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diangkat di dalam Undang-Undang PPLH nomor 32 tahun 2009 itu dilakukan secara terpadu yang tujuannya adalah untuk melestarikan fungsi lingkungan di mana mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan yang meliputi adanya suatu perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Nah, dari hal tersebut, dari hal perencanaan misalnya, ketika seseorang atau pelaku usaha melakukan suatu kegiatan usaha itu harus menggunakan adanya suatu perencanaan yang baik. Perencanaan tersebut itu dimaksudkan adalah eh, untuk mencegah hal-hal yang dirasa berpotensi mengakibatkan suatu masalah ya, masalah yang jelas masalah kerusakan lingkungan agar dapat ditanggulangi sebagaimana mestinya. Jadi perencanaan ini biasanya perencanaan yang berbentuk tertulis, di mana ditulis eh, bentuk potensi-potensi yang akan terjadi sekiranya seorang itu melakukan suatu bentuk usaha. Nah, dari PPLH ini, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini, selain perencanaan, kita juga harus bisa melihat bagaimana pemanfaatan yang akan nanti kemudian ditimbulkan dari suatu bentuk rencana atau kegiatan usaha. Jika rencana atau kegiatan usaha tersebut menimbulkan suatu manfaat yang baik, maka akan indikasinya baik. Ketika tidak, maka itu perlu dikaji atau diteliti lebih lanjut lagi. Nah, kemudian ketika pengendalian ini yang perlu dan penting karena ketika suatu penyelenggara kegiatan atau usaha itu tidak dikendalikan dengan baik, maka itu akan dilakukan secara sewenang-wenang atau tidak sesuai. Seperti yang mungkin dilakukan beberapa oknum yang ada di wilayah Baros ini yang kemudian mengakibatkan adanya abrasi karena pengendaliannya seperti apa itu kan tidak jelas. Nah, makanya pengendalian ini dilakukan untuk pengukuran atau perbaikan terhadap pelaksanaan kerja yang dilakukan oleh suatu rencana kegiatan usaha. Kemudian dari pengendalian kita akan tahu nanti kemudian bagaimana pemeliharaan yang dilakukan atau suatu usaha yang dilakukan untuk eh, mengatasi atau memperbaiki ketika terjadi adanya hal-hal yang kurang.
dari apa yang diharapkan. Misalkan pemeliharaan lingkungan hidup, di mana upaya yang dilakukan untuk menjaga pelestarian fungsi dengan baik. Nah, jadi agar ketika terjadi penurunan kualitas lingkungan itu bisa dicegah. Makanya fungsinya memang kalau untuk pemeliharaan ini mencegah terjadinya penurunan atau kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh perbuatan manusia. Nah, pengawasan ini juga sangat penting karena pengawasan ini semua ikut terlibat. Karena ketika saya meneliti yang tadi peran serta masyarakat, ternyata masyarakat pun juga mempunyai kewajiban juga untuk mengawasi terkait dengan pengendalian ataupun pengelolaan lingkungan hidup. Pengawasan baik dari sisi masyarakat, pemerintah maupun pelaku usaha itu yang perlu ditekankan untuk bisa melakukan suatu pengawasan. Ya, kemudian yang terakhir ada penegakan hukum. Kalau penegakan hukum ini jelas penegakan hukum sifatnya represif yang tujuannya atau merupakan suatu upaya untuk mencapai ketaatan. Karena penegakan hukum sendiri adalah fungsinya adalah untuk mencapai suatu ketertiban dan ketaatan hukum. Jadi untuk mencapai ketaatan dari peraturan yang sudah ada dan persyaratan dalam ketentuan hukum lingkungan yang berlaku, yang kemudian melalui pengawasan dan pemberian rekomendasi, jadi merupakan suatu tindak lanjut dari penegakan hukum yang mana penegakan hukum ini dapat diberikan berupa sanksi, kemudian baik sanksi administrasi, perdata maupun pidana kalau yang dikenal di dalam hukum gitu. Jadi PPLH atau Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini semua mencakup beberapa hal baik dari perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum. Nah, kami lebih fokus di mana ketika masyarakat bisa mengendalikan dan mengawasi bagaimana aspek dari indikasi-indikasi terjadinya suatu indikasi kerusakan atau pencemaran lingkungan hidup. Nah, kemudian kami kembangkan konsep eco-development. Eco-development di sini merupakan upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup yang termasuk sumber daya alam ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi mendatang. Nah, ini seperti juga keterkaitan dengan keberlanjutan lingkungan, sustainable development atau pembangunan berkelanjutan. Hanya saja ini lebih menekankan terkait tentang lingkungan hidup. Ketika lingkungan hidup ini lebih eh, diperhatikan, kemudian dilindungi dengan baik, maka akan memberikan suatu hal yang positif bagi generasi yang akan mendatang. Tapi ketika konsep eco-development ini diabaikan, maka lingkungan hidup yang kemudian digadang-gadang oleh generasi yang akan datang ya tidak akan bisa untuk terrealisasi dengan baik karena bisa saja dampaknya malah di generasi yang akan datang. Dampak apa? Dampak kerusakannya gitu. Walaupun ketika pelaksanaan sekarang, pelaksanaan sekarang ini kita belum merasakan seperti apa dampaknya, tapi yang akan merasakan ada di generasi yang akan datang. Nah, bagaimana bagaimana caranya ketika kita mengelola atau membuat suatu kegiatan usaha, tapi itu juga tidak menimbulkan dampak di generasi yang akan datang, yaitu yang konsep eco-development ini yang penting kita harus bangun dari sekarang ini. Ketika kita harus mempunyai bagaimana kemampuan untuk mensejahterakan dan memberikan mutu hidup yang baik bagi generasi yang akan datang. Nah, karena konsep eco-development ini atau pembangunan berkelanjutan, ya pembangunan berkelanjutan kan juga dampaknya merupakan pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini dan mengindahkan kemampuan generasi yang mendatang. Nah, ini kita juga perlu bertumpu dalam proses pembangunan berkelanjutan itu ada tiga hal, di mana kita harus melihat kondisi kondisi dari sumber daya alamnya, kemudian kualitas lingkungannya, kemudian faktor pendukungnya. Makanya ketika ini konsep eco-development ini kita melihat kondisi sumber daya alam. Ketika kondisi yang kita teliti objeknya adalah hutan mangrove baros, kondisinya itu sudah eh, sebenarnya ya ya apa namanya sudah tidak baik ketika ada beberapa dampak yang dialami oleh hutan itu sendiri gitu ya karena waktu itu ketika kita penelitian ada beberapa kita temukan memang banyak sekali hutan mangrove yang mati gitu ya yang tidak bisa kemudian berfungsi untuk mencegah tersebut ya akhirnya kemudian bagaimana caranya untuk kita bisa meningkatkan kualitas lingkungan hidup lagi itu menjadi lebih baik ya akhirnya kita memberikan walaupun juga
sampai dengan sekarang ini alhamdulillah sudah banyak sekali masyarakat yang lainnya juga yang aware ke situ untuk kemudian bisa dan mau peduli untuk menanam kembali beberapa tanaman yang di situ jelas di hutan mangrove-nya ya, menanam kembali hutan mangrove dari bibit-bibit mangrove yang kemudian ditanam kembali, yang kemudian juga dari bantuan pemuda-pemudi Baros ketika itu bisa untuk kemudian menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat agar masyarakat juga bisa untuk peduli seperti itu. Nah, kemudian karena ini tiga faktor tadi yaitu faktor kondisi sumber daya alam, kondisi kualitas lingkungan dan faktor kemendudukan. Nah, dari ketiga hal itu tadi, itu untuk menjamin bagaimana konsep eco-development ini bisa berkembang dengan baik. Makanya ketika itu, ketika penelitian, kami melihat kondisi seperti apa sumber daya alam yang ada, kemudian kondisi seperti apa masyarakat yang ada di situ, dan supportnya seperti apa dari pemerintah maupun kelompok organisasi yang ada di situ. Nah, kita dapati ternyata masih ada beberapa yang eh, mungkin kurang mendukung atau kurang apa istilahnya kurang support dan lain sebagainya. Nah, faktor-faktor tersebut bagaimana caranya kita untuk kemudian bisa eh, satu frame, satu tujuan untuk kemudian bisa memulihkan kembali. Bagaimana caranya untuk memulihkan kembali hutan mangrove tersebut agar bisa berfungsi dengan baik. Nah, salah satu pendekatan yang kami pakai adalah pendekatan dengan apa namanya penyuluhan ataupun pelatihan yang kami lakukan. Nah, kemudian beberapa kebijakan atau peraturan yang kami analisis di dalam penanggulangan kerusakan atau dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup di kawasan mangrove itu sendiri. Ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian ada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian ada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang pedoman penyusunan lingkungan hidup. Kemudian ada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Kehutanan Nomor 4 Tahun 2001 tentang daftar usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL dan UKL-UPL serta SPPL. Kemudian ada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2001 tentang AMDAL, Peraturan Direktur Utama PDDLH Nomor 8 Tahun 2020 tentang pengelolaan risiko. Jadi memang di tiap kegiatan atau usaha kita wajib untuk adanya persetujuan lingkungan ya. Kalau untuk sekarang ini di Undang-Undang Cipta Kerja, persetujuan lingkungan pun itu juga berbasis resiko, di mana ketika kita melakukan suatu kegiatan atau rencana usaha yang memang diperlukan untuk wajib AMDAL dan tidak wajib AMDAL itu perlu diperhatikan di Undang-Undang Cipta Kerja yang sekarang ini. Namun kalau untuk berkaitan dengan penelitian yang saya angkat untuk di kawasan hutan mangrove ini memang usaha atau kegiatan usaha yang disoroti adalah ketika penambangan pasir yang dilakukan oleh masyarakat di situ. Nah, itu harus harus ada izin dan ketika ada izin memang diperbolehkan untuk kawasan-kawasan tertentu yang bisa untuk eh, apa namanya ditambang pasirnya. Tapi ketika masyarakat ternyata tidak memiliki izin ya masyarakat makanya dia tidak tahu dan paham di mana lokasi yang bisa ditambah dan tidak bisa ditambang. Nah, itu yang kemudian menyebabkan potensi kerusakan yang dialami oleh masyarakat yang ada di situ. Nah, pengendalian kerusakan ekosistem mangrove di sini di peraturan daerah Bantul, Kabupaten Bantul itu ada di nomor 12 tahun 2015 bahwa wajib untuk melakukan pencegahan kerusakan, penanggulangan kerusakan, dan pemulihan kerusakan. Nah, ini yang hampir sama dengan undang-undang yang diatur dalam Undang-Undang 32 tahun 2009, Undang-Undang tentang PPLH, bahwa eh, suatu kegiatan usaha itu harus wajib ada pencegahan kerusakan seperti apa yang memang sudah diupayakan atau diatur, kemudian bagaimana penangguhan kerusakan ketika ada terjadi kerusakan, dan kemudian ketika terjadi kerusakan, setiap pengelola atau kegiatan usaha harus punya apa namanya inisiasi bagaimana untuk memulihkan kerusakan tersebut. Tiga hal ini harus dipakai untuk bisa mengendalikan kerusakan ekosistem mangrove khususnya. Nah, di kawasan mangrove sekarang yang sudah dijadikan kawasan ekowisata atau eduwisata, itu sudah mengembangkan bagaimana pihak masyarakat itu bisa melakukan suatu pencegahan kerusakan, sudah paham kemudian bagaimana penanggulangan dan pemulihan kerusakannya. Karena eh, apa namanya organisasi
pun yang sudah ada di sana itu juga diawasi oleh sekarang oleh organisasi yang concern juga di lingkungan gitu ya, sehingga penyelenggara kegiatannya pun juga sudah sesuai bagaimana untuk tidak merusak lingkungan atau ekosistem mangrove yang ada. Nah, em, pencegahan kerusakan yang kita identifikasi itu ada bagaimana cara untuk menetapkan kriteria baku kerusakan, kemudian penetapan izin lingkungan dan pemantauan ekosistem mangrove. Jadi penting sekali kita untuk tahu bahwasanya untuk melakukan adanya indikasi kerusakan atau pencemaran, bahwasanya kita harus bisa menetapkan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Jadi kegiatan usaha atau pelaku usaha tidak boleh melampaui kriteria baku yang sudah ditetapkan, gitu. Nah, ketika melampaui ya jelas itu merusak atau melanggar eh, apa namanya bisa diindikasikan itu kerusakan lingkungan ataupun pencemaran lingkungan. Nah, kemudian adanya suatu izin lingkungan memang itu diharuskan karena dengan izin maka kita bisa eh, terarah dan kemudian ada pihak yang juga bisa untuk mengawasi hal tersebut sehingga proses dari penyelenggaraan kegiatan dapat berjalan dengan semestinya gitu ya. Karena ketika ilegal atau tidak berizin maka luput dari pengawasan, tidak tahu seperti apa sehingga kemudian menimbulkan dampak yang tidak diinginkan. Nah, kemudian yang terakhir bagaimana bentuk pencegahannya yaitu melakukan pemantauan atau monitoring ekosistem mangrove itu seperti apa. Yang alhamdulillah sampai dengan sekarang ini pemantauan ekosistem mangrove sudah dapat berjalan dengan baik. Sampai dengan 2024 kemarin itu banyak sekali eh, wisatawan yang berdatangan dan kemudian menanam kembali ataupun memberikan bibit-bibit mangrove kepada pengelola yang ada di sana. Nah, itu kemudian dari sisi penanggulangan kerusakan, itu kita melakukan pemberian informasi, peringatan kerusakan ekosistem kepada masyarakat, pengisolasian sumber perusak ekosistem, penghentian kegiatan pemanfaatan ekosistem, pembatasan kerusakan akibat kegiatan, dan penanganan dampak yang ditimbulkan. Ini untuk menanggulangi kerusakan yang terjadi. Selain dari pencegahan kerusakan, sebelum adanya kerusakan, kita juga harus bisa menanggulangi seperti apa nanti indikasi kerusakan. Nah, ketika kerusakan sudah terjadi, maka kita juga harus tahu bagaimana cara memulihkan kerusakan tersebut ya dengan cara mungkin merehabilitasi atau merestorasi ataupun menanam kembali ya ataupun kemudian membuat bibit-bibit kembali dan lain sebagainya bagaimana untuk memulihkan kerusakan lingkungan tersebut. Nah, kemudian kita dapati di peraturan daerah Bantul ternyata juga sudah mengatur terkait tentang mangrove tadi, bagaimana ekosistem mangrove dapat terjaga dengan baik. Pasal 43 ayat 2 di sini mengatur bahwasanya setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan usaha tidak mentaati kriteria baku kerusakan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud pasal 43 dan bagi pelaku pencemaran perusahaan yang mengabaikan perintah untuk melakukan penanggulangan pencemaran dan kerusakan dan atau pemulihan lingkungan yang sebagaimana dimaksud dalam 46 dikenakan sanksi administrasi. Nah, sanksi administrasi pun itu beragam. Ada sanksi administrasi teguran tertulis. Surat teguran tertulis itu diberikan suatu surat peringatan ya. Peringatan karena sudah melakukan suatu pencemaran atau peringatan sudah melakukan suatu kerusakan. Bagi indikasi kerusakan atau pencemaran yang saya rasa ini bentuknya ringan ya. Jadi masih sebatas surat peringatan. Peringatan biasanya diterbitkan sampai 3 kali. Nah, kemudian ada lagi bentuk sanksi administrasi berupa paksaan pemerintah. Nah, paksaan pemerintah ini mungkin yang sudah mengakibatkan dampak yang buruk ya, dampak yang terjadi sehingga pemerintah turut andil atau turun tangan untuk mengantisipasi hal tersebut. Nah, kemudian ada pembukaan izin. Ketika memang usaha atau kegiatan itu berizin melakukan suatu kegiatan yang merusak lingkungan, maka izin dibekukan sampai dengan pencabutan izin ketika memang itu sudah mengindikasikan bentuk pelanggaran yang berat kepada lingkungan itu sendiri atau kerusakan lingkungannya di sini ekosistem mangrove. Jadi sebenarnya mangrove pun juga mempunyai hak gitu ya, mempunyai hak untuk bagaimana dilindungi, hak yang untuk dilindungi. Jadi mangrove itu memiliki hak untuk dilindungi. Ketika mangrove tidak dilindungi, maka ada akibat-akibat yang ditimbulkan. Akibat-akibat ditimbulkan ya apa? Ya
berupa sanksi yang bisa dijatuhkan kepada masyarakat yang tidak aware, tidak peduli dan abai gitu ya tentang pelestarian fungsi lingkungan maupun kemudian sampai menimbulkan kerusakan. Ya, sanksi-sanksi tersebut yang kemudian bisa diberikan oleh masyarakat. Nah, kemudian kita kaitkan dengan mitigasi bencana karena tadi sudah mengetahui beberapa konsep dari hukum lingkungan atau pelindungan lingkungan hidup yang kemudian kita kerjasamakan, kolaborasikan dengan mitigasi bencana yang akan kita lakukan, bagaimana prosesnya gitu ya. Jadi terkait manajemen bencana sendiri adalah segala upaya atau kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka upaya pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan berkaitan dengan bencana yang dilakukan pada tahapan sebelumnya, saat dan setelah bencana. Nah, tahapan manajemen bencana di sini ada pencegahan dan mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan. Ada beberapa tahapan yang kita lakukan pada saat itu untuk menanggulangi bencana yang ada, maka kita melakukan adanya suatu pencegahan atau mitigasi. Pencegahan dan mitigasi secara non struktural kita sampaikan kepada masyarakat. Indikasi-indikasi yang terjadi di kawasan mangrove ini sebagainya banyak sekali gitu ya. Indikasi dari nanti yang kemudian menimbulkan mangrove mati, kemudian ketika mangrove mati bisa menimbulkan banjir, abrasi, dan bahkan juga sampai ke warga yang ketika masih banyak sekali terjadi penambangan secara ilegal, maka resapan air yang digunakan sehari-hari oleh warga itu akan tidak baik ketika sampai ke masuk ke sumur warga, resapan airnya yang secara tidak langsung terkontaminasi dengan air laut, yang air laut kan asin seperti itu, yang kemudian dipakai untuk warga yang mana sudah tercemar karena resapan airnya terkena itu, maka ya apa yang dikonsumsi akan tidak baik secara kesehatan seperti itu. Nah, itu sampai dampaknya seperti itu ya. Mungkin sebagian warga ketika itu sudah merasakan ketika sumur-sumur warga pun juga sudah mengalami perubahan rasa yang mana air air yang tidak air yang tawar kemudian airnya rasanya asin. Nah, itu yang pernah dialami oleh warga. Nah, makanya ketika kita melakukan pencegahan dan mitigasi, di sini mitigasi secara non struktural itu kita melakukan suatu penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana gitu ya, melalui penyelenggaraan yang mana salah satunya kita melakukan penyuluhan dan juga pelatihan waktu itu. Yang kemudian juga kita juga mengembangkan konsep eco development yang kemudian kita sampaikan ke para warga agar kemudian bisa lebih peduli dan aware terhadap bagaimana konsep pelindungan hukumnya. Nah, untuk kesiapsiagaan sendiri di sini tahapan manajemen bencana, serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat dan berdaya guna. Jadi kita memanfaatkan ada organisasi pemuda-pemudi Baros ketika itu yang kemudian bisa mengembangkan upaya-upaya yang dilakukan agar mangrove itu tidak mati, agar mangrove itu dapat berkembang biak dengan baik, yang itu kemudian bisa untuk mencegah indikasi-indikasi bencana yang dialami. Yang alhamdulillah saya mendengar kabar bahwa sampai dengan sekarang ini oknum-oknum yang melakukan penambangan secara ilegal itu bisa diantisipasi dan sudah secara tegas pemerintah untuk mengatur hal tersebut dan mengawasi serta mencegah agar para penambang ilegal tidak melakukan lagi di kawasan tersebut. Yang nah, kemudian terkait dengan tanggap darurat ini merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera saat kejadian bencana. Mungkin ini ketika sudah terjadi bencana, bagaimana ketika masyarakat harus sudah kemudian tanggap melakukan apa upaya apa yang untuk menanggulangi atau mungkin melindungi masyarakat yang lainnya ketika terkena dampak atau musibah yang terjadi. Yang terakhir adalah pemulihan. Pemulihan di sini ketika memang sudah terjadi bencana,
kegiatan yang dilakukan adalah gimana mengembalikan kondisi masyarakat atau lingkungan hidup yang terkena bencana itu menjadi pulih atau membaik seperti sedia kala dengan melakukan suatu rehabilitasi. Nah, sekarang ini yang dilakukan oleh warga masyarakat Dusun Baros dan organisasi pemuda-pemudi Baros adalah penanaman kembali bibit-bibit mangrove yang sudah ditanami kembali sehingga bisa untuk mencegah di kemudian hari ketika ada indikasi-indikasi kerusakan lingkungan hidup. Nah, mitigasi bencana ada dua hal, secara struktural dan non struktural. Secara struktural sendiri lebih ke pembangunan fisik ya, penataan ruang, pembangunan infrastruktur dan tata bangunan. Nah, kalau untuk non struktural, penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana melalui penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan dan penyuluhan baik secara konvensional maupun modern. Yang kita kembangkan adalah mitigasi non struktural. Karena kalau untuk struktural kita masih belum mampu untuk bagaimana membangun sarana prasarana fisik yang untuk pencegahan bencana. Tapi untuk sementara ini kita secara non struktural. Semoga kedepannya kita bisa untuk mengembangkan menjadi mitigasi struktural. Nah, yang terakhir mungkin untuk apa namanya yang dapat kita juga eh, dapatkan ketika kita melakukan penelitian. Jadi pendekatan yang bisa kita butuhkan untuk bisa mengelola lingkungan itu lebih baik dan lingkungan hidup itu lebih kemudian bisa bisa terawasi dengan baik, maka pendekatannya ada dua, yaitu ADA, atur dan awasi, dan juga ADS, atau diri sendiri. Kalau untuk ADA ini memang lebih spesifik ke pemerintah ya. Bagaimana pola atur dan diawasi ini biasanya dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat sebagai upaya untuk pengelolaan lingkungan hidup. Tujuannya adalah untuk mengurangi perilaku dari masyarakat yang memang tidak peduli dengan lingkungan ataupun untuk mengurangi masyarakat pelaku usaha yang memanfaat lingkungan misalnya ketika tidak tidak melakukan adanya suatu upaya pengelolaan yang baik, tidak melakukan suatu adanya pemantauan yang baik, maka pihak pemerintah di sini yang jelas dengan tegas untuk mengawasi. Ya, kemudian kalau untuk ADS ini atau diri sendiri ini lebih ke masyarakatnya yang biar lebih peduli dan tahu dan paham bagaimana ketika melakukan suatu kegiatan atau usaha kita harus lebih peduli terhadap lingkungan, lebih lebih tahu bagaimana cara memanfaatkan lingkungan dengan baik. Nah, ketika mengatur diri sendiri ini, pemerintah pun juga tetap ambil andil. Jadi, dua hal inilah yang harus bisa tetap untuk bekerja sama dan berkolaborasi agar tujuan dari pengendalian lingkungan, agar lingkungan tetap terjaga dengan baik, maka kolaborasi antara pemerintah dengan lingkungan, ADA dengan ADS ini harus bisa bekerja sama dengan baik. Ketika eh, bisa mempertanggungjawabkan dengan baik, maka pendekatan ini bisa untuk memudahkan satu sama lain baik pemerintah masyarakat untuk bisa mengelola lingkungan, mengembangkan lingkungan dengan baik. Serta juga bagi masyarakat dan dunia usaha yang tidak ramah lingkungan perlu diberikan hukuman yang berat. Sedangkan bagi yang ramah lingkungan perlu diberikan insentif dan penghargaan lainnya untuk memotivasi agar perilaku ramah lingkungan itu bisa terjaga dengan baik. Ya, ini salah satunya sekarang yang Desa Baros yang sudah bisa mengembangkan eduwisata atau kawasan wisata yang eh, biasanya dikembangkan oleh para peneliti-peneliti yang juga mengembangkan terkait dengan hal ini. Kemudian juga beberapa hal yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Baros. Nah, demikian. Terima kasih dari saya yang bisa saya sampaikan terkait dengan hasil penelitian saya. Semoga bermanfaat Bapak Ibu sekalian. Mohon untuk mungkin bisa kritik dan sarannya ataupun ada hal-hal yang bisa untuk mengembangkan penelitian saya selanjutnya. Terima kasih. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Terima kasih Bu Niken atas diseminasi hasil penelitiannya di tahun 2022 ya Bu Niken ya. Iya, Luar Pak. biasa berdampaknya untuk masyarakat, terutama di daerah Bantul ya Bu Niken ya. Mungkin alhamdulillah Iya. sudah terasa banyak sekali. Bapak Ibu semuanya, saya persilahkan ketika ada pertanyaan atau tanggapan untuk penelitian dari Bu Niken, saya persilahkan, mumpung masih ada waktu. Monggo Bapak Ibu.
Oke, sembari rekan-rekan semuanya mempersiapkan pertanyaan, mohon Bapak Ibu bisa mengisi terlebih dahulu presensi yang sudah dikirimkan di kolom chat. Saya mulai terlebih dahulu, Bu Niken. Ya, ada beberapa pertanyaan dari saya nih, Bu Niken. Saya tertarik terkait Siap. penelitian dari Bu Niken. Salah satunya nih, Bu. Kebetulan saya ini pengen teliti tentang mitigasi bencana kemarin, Bu. Nah, Ya, ada nggak sih, Bu, ketika nanti jenengan ini sudah melakukan penelitian ini, terutama di kawasan mangrove gitu ya, Bu ya? Gitu. betul, Pak. Nah, kalau saya ini kan biasanya di apa psikologi kemaritiman itu di pesisir, Bu, di pesisir Hmm, untuk menangani salah satunya di mitigasi bencana ketika nanti ada apa nelayan dan macam-macam. Nah, ini salah satu tugas dari mini riset gitu, Bu. Ada nggak sih, Bu, tindak lanjut dari demikian nanti untuk memperluas penelitian lagi? Ini kan bisa dikembangkan kembali ya demikian ya. ya, Apa sih, Bu? ya. Misal tentang apa gitu, Bu? Atau bisa ditambah di Gunung Kidul atau di Kulon Progo? Ada nggak, Bu, rencana seperti itu? Ya, Pak. Baik, terima kasih, Pak Erwan. Ya, ya sebenarnya kalau untuk tema ataupun berkaitan tentang mitigasi bencana kan memang banyak ya Pak ya yang perlu kita perdalam lagi karena kan memang banyak sekali wilayah-wilayah atau daerah-daerah yang itu tuh indikasi atau potensi kerawanan bencana itu tuh akan terjadi gitu loh. Dan apakah masyarakat itu udah aware, peduli atau sudah paham bagaimana cara pencegahan atau bagaimana cara untuk menanggulangi hal tersebut. Nah, makanya salah satu mitigasi bencana yang memang baru kita lakukan itu kan masih secara non struktural. Non struktural itu tadi kan bagaimana kita memberikan pemahaman, upaya untuk kemudian bagaimana orang bisa tahu, peduli itu kan dengan cara penyuluhan ataupun pelatihan. Secara non struktural kan itu sudah bisa bagaimana caranya untuk memberikan kepedulian kepada masyarakat. Nah, kalau yang kemudian bisa saya kembangkan mungkin saya yang penelitian di tahun ini Pak itu ya bisa saja merupakan suatu bentuk pengembangan dari apa yang sudah saya teliti sebelum-sebelumnya karena berkaitan dengan pola pikir atau ini malah lebih ke pembentukan karakter pendidikan lingkungan hidup Pak Irwan. Jadi saya sempat mau mengajak Pak Irwan waktu itu buat berkolaborasi loh Pak. Semoga untuk perkembangan nanti kami bisa berkolaborasi Pak kita Pak. Jadi di tahun ini saya berpikir ketika orang itu kan sudah paham terlebih dahulu ya bahwa lingkungan itu patut untuk kita jaga, patut untuk kita lindungi. Makanya untuk yang tahun ini saya mengembangkan penelitian saya itu saya lebih ke arah apa namanya pemenuhan atau kepedulian terhadap bagaimana konsep lingkungan hidup itu bisa terjaga dengan baik dengan pendekatan pendidikan, Pak. Jadi kita lebih memasukkan kurikulum tentang lingkungan hidup itu ke kalangan sekolah-sekolah atau di pendidikan sekolah-sekolah yang pendidikan dasar itu kan sangat penting sekali untuk diketahui bagi siswa-siswi ya Pak. Jadi kan kalau kita di awal sudah menumbuhkan itu sejak dini, ke depannya kan insya Allah kan lebih bisa terarah gitu ya. Makanya ini saya meneliti ketika konsep kurikulum pendidikan lingkungan hidup itu apakah sudah berjalan dengan baik atau semua di lingkungan sekolah itu apakah sudah menerapkan kurikulum pendidikan lingkungan hidup itu atau belum gitu. Nah, ini salah satu yang saya kembangkan di tahun ini agar ketika ke depannya orang itu sudah tahu sejak dini sudah paham, maka nanti insya Allah untuk lingkungannya itu akan bisa terjaga dengan baik, bahkan sudah mengetahui bagaimana caranya untuk memitigasi bencana agar tidak terjadi indikasi-indikasi atau kerawanan timbulnya suatu kerusakan lingkungan atau pencemaran yang terjadi seperti itu. Nah, sebenarnya pun juga saya pengen dan sangat ingin sekali juga mengembangkan mungkin eh, yang ada di kawasan Gunung Kidul juga, Pak. Mungkin yang sekarang ini kita tahu bahwasanya wisata-wisata yang sudah marak sekali di Gunung Kidul yang
yang abai terhadap lingkungan, bahkan hutan atau gunung-gunung yang sudah ditebangi yang kemudian dijadikan kawasan untuk industri, kawasan kawasan wisata. Nah, itu yang sebenarnya juga saya ingin ke depannya saya kembangkan, Pak. Jadi ya saya ingin tahu sih sebenarnya pemerintah di situ seperti apa, kenapa kemudian bisa memberikan izin, seperti apa pertimbangannya dan lain sebagainya, yang itu menggelitik bagi saya juga untuk bagaimana kemudian bisa meneliti lebih lanjut dari hal tersebut. Begitu Pak Irwan. Terima kasih Bu Niken. J, Mudah-mudahan tadi harapan Bu Niken bisa J, terlaksana ya untuk amin, amin. berkolaborasi karena baru Ya, hits nih Bu Niken terkait masalah mitigasi bencana. Monggo Bapak Ibu semuanya barangkali ada yang mau ditanyakan atau memberikan saran, sanggah saya persilahkan. Ada masih ada beberapa waktu lagi. Silakan Bapak Ibu, saya persilahkan. Ada Bapak Ibu yang ingin ditanyakan atau memberikan saran untuk penelitian dari Buniken tahun 2022 ini? Pak, saya boleh tanya Oke, ke Buniken, Pak? silahkan Bu Reni. Ya, Buniken itu menarik, menarik sekali ya penelitiannya. Berarti sampai dengan sekarang posisinya itu sudah masih proses ya Bu. Maksudnya kan tadi kalau saya nggak salah dengar itu ada kayak program terus dilaksanakan di masyarakat, terus maksudnya menyadarkan masyarakat bahwa ini penting dan sepertinya sudah jadi tempat kayak wisata juga gitu ya. Dan sampai sekarang berarti masih masih berjalan dari uh, pertanyaan saya, apakah kondisi yang sekarang itu terjadi di masyarakatnya itu uh, dari proyeknya Bunikan aja atau dari peneliti lain juga ada. Maksudnya ini kan satu proyek yang Bunikan dan tim lakukan. Nah, apakah di daerah itu juga dikerjakan oleh tim peneliti yang lain gitu. Terus yang kedua, kalau memang itu entah itu apa satu proyek dikerjakan Bunikan atau bersama dengan yang lain, bagaimana caranya supaya program atau penelitian atau ya proyek yang dilaksanakan itu dapat berlangsung sampai dengan sekarang itu. Mungkin Monikan bisa memberikan tipsnya. Terima kasih. J. Baik, terima kasih Bu Reni. Eh, jadi sebenarnya untuk proyek saya ini kan, saya kan waktu itu bekerja sama dengan pemuda-pemudi Barosnya itu. Nah, kebetulan pemuda-pemudi Barosnya memang organisasi yang mengembangkan kawasan eduwisata waktu itu. Ketika saya awal penelitian itu, eh, organisasi tersebut baru menggagas, Bu. Jadi baru menggagas untuk pengembangan konsep eduwisata. Nah, kemudian pas kita waktu itu dan kebetulan juga sama Bu Krisna kan juga yang paham terkait dengan manajemen nanti bagaimana suatu prospek suatu usaha bisa dikembangkan dengan baik. Nah, ketika itu kita kemudian berkolaborasi untuk eh, apa namanya memberikan suatu rancangan gitu ya. Ini loh yang baik itu pengembangannya seperti ini. Ketika akan mengembangkan konsep wisata juga harus tahu potensi-potensi yang mengindikasikan misalkan itu bahaya atau tidak. Ketika itu kan ada pengembangan wisata yang memakai perahu kano itu ya. Nah, kita memberikan pemahaman ketika memakai perahu kano berarti harus tahu ketika nanti orang tersebut safe atau aman itu harus memakai perangkat apa saja, seperti apa. Nah, kebetulan waktu itu sedang akan mengembangkan, baru mau akan mengembangkan Bu, ketika tahun 2022 itu. Kita kan sebenarnya sudah dari 2021 kita itu ke sana waktu itu, karena kan kebetulan juga masih di kawasan yang sama, saya juga orang Bantul, maka saya ke sana juga di Bantul dari 2021, saya sudah tahu masyarakatnya di sana, dan kemudian 2022 baru akan mengembangkan. Nah, Alhamdulillah di 2023 itu sudah berhasil, ada beberapa wisatawan juga yang datang ke sana, dan terkait dengan penelitian sebenarnya selain saya
itu juga ada beberapa penelitian dari kampus lain, Bu, gitu. Jadi concernnya mungkin fokusnya berbeda-beda. Ada yang fokus lebih ke apa namanya, lebih ke karena Fakultas Kehutanan mungkin lebih concern di hutan mangrove-nya, sebagaimana untuk pembibitan dan lain sebagainya. Ada juga yang fokus lebih ke apa namanya sosial gitu ya, sosial masalahnya seperti apa. Jadi memang selain saya ada juga peneliti lainnya juga yang ada di situ, Bu. Jadi alhamdulillah pengembangannya tidak hanya dari sisi proyek saya sendiri saja, tetapi juga dari proyek dari penelitian lainnya yang juga bisa turut mengembangkan sampai dengan sekarang ini kawasan Baros bisa menjadi kawasan ekowisata dan juga bisa untuk mengantisipasi seperti apa penanggulangan ancaman bencana dan lain sebagainya. Nah, kebetulan waktu itu saya dari sisi hukumnya dan juga dari sisi manajemen mitigasi bencananya. Jadi ketika kita mendatangi ke sana, kita cari tahu terlebih dahulu apakah memang masih ada penambang-penambangan liarnya dan lain sebagainya juga itu, Bu. Nah, saya kebetulan juga waktu itu sempat penelitian juga ke Pol PP yang ada di sana yang selaku pengawas untuk penegak hukumnya yang di sana karena apakah penambangan liar ini memang tidak berizin atau seperti apa. Nah, memang penegasan kita sempat sounding ke pemerintah juga sana pengawasannya memang yang kemudian kurang sinkron. Jadi pihak PP Bantul itu mengatakan bahwasanya ini pengawasan lebih ke apa namanya Pol PP yang ada di daerah di DIY, bukan di Bantul. Jadi ada miss antara PP Bantul dengan Pol PP DIY seperti itu. Nah, itu dari indikasi yang kemarin kemudian saya teliti dari sisi hukumnya yang kemudian alhamdulillahnya ternyata dari 2023 sampai tahun sekarang ini beberapa penambang ilegal tersebut sudah bisa diantisipasi seperti itu sehingga ada pengembangan yang bagus yang saya lihat walaupun tidak hanya penelitian saya Bu sebenarnya ada beberapa peneliti juga yang lainnya yang juga turut serta untuk mengembangkan di situ salah satunya saya yang mungkin dari 2021 yang waktu itu kemudian menyampaikan kepada masyarakat yang ada di sana yang sebenarnya masyarakat waktu itu juga sudah aware, cuman memang mungkin perlu support dan dukungan kembali agar bisa lebih mereka bisa lebih menjalankan kembali. Sebenarnya mereka sudah apa namanya sudah ada pemikiran untuk ini tuh sebenarnya sudah merupakan cara kita untuk memitigasi bencana ya karena sejak mangrove itu kan sudah sejak lama ya sebenarnya. Sudah sejak lama, sudah sejak tahun 1900 berapa saya lupa. Sudah 15 tahunan kalau nggak salah. Jadi sebenarnya masyarakat sudah tahu bahwa mangrove itu salah satu cara untuk memitigasi bencana seperti itu, Bu. Cuman mungkin bagaimana pengelolaannya, bagaimana cara untuk tetap bisa melestarikannya, nah itu yang memang perlu support dan dukungan. Yang alhamdulillah tidak hanya saya, tapi juga ada mungkin dari ketika itu yang saya dapati ada peneliti dari UGM, Fakultas Kehutanan, dan Fakultas Sosial juga kalau tidak salah untuk mengembangkan sampai dengan sekarang ini. Seperti itu Bu Deni. Baik, terima kasih Bu Niken. Oke, Makasih. sama-sama Bu Deni. Oke, alhamdulillah. Eh, Bapak Ibu semuanya, barangkali ada yang mau ditanyakan kembali, saya persilahkan. Oke, kalau dirasa cukup, memasuki acara selanjutnya yaitu dokumentasi. Saya mohon izin Bapak Ibu, silakan untuk on kamera. Kita akan dokumentasi terlebih dahulu sebelum acara ngobrol riset pada hari ini kita tutup. Saya persilahkan Bapak Ibu untuk on kamera. Kita ambil dokumentasi dulu. Bapak Ibu yang belum melakukan presensi, saya persilahkan untuk mengisi presensinya terlebih dahulu. Sudah di kolom chat. Satu, dua, tiga. Oke, satu kali lagi. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih. Oke, alhamdulillah kami dari LPPM mengucapkan terima kasih kepada Bu Niken atas waktu dan Halo Bu ilmunya Reni, yang telah senyumnya itu ya. memberikan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya Amin. dan menjadi amal jariah untuk Bu Niken. Amin. Saya Terima kasih. mengucapkan terima kasih juga kepada Bapak sharingnya. Ibu semuanya yang telah hadir.
mengikuti ngobrol riset pada hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di ngobrol riset di minggu selanjutnya. Oke, saya akhiri. Mari kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan Alhamdulillahirabbil Allah senantiasa memberikan kita kesehatan selalu. Terima alamin. kasih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih Bapak Ibu wabarakatuh. sekalian. Terima kasih Nuhun semuanya. puningkeun. Siapa Hanafi?